Mengapa wanita ini memiliki kekuatan begitu besar? Ternyata dia adalah seorang ahli dewa yang telah mencapai tingkat dewa. Dia telah berlatih keras selama 20 tahun penuh. Saat pertama kali pulang, dia menemukan altar rohnya sendiri. Dan dia menemukan sepotong liontin giok di atas meja. Dan itulah hadiah yang diberikan kepadanya oleh ayahnya. Ternyata, 18 tahun yang lalu, mereka berdua, ibu dan anak, diserang oleh sekelompok besar penjajah Jepang. Ibunya, demi keselamatan putrinya, membahayakan dirinya sendiri untuk melancarkan serangan terkuat. Saat wanita itu yakin akan kemenangannya, tiba-tiba mulutnya berdarah. Ternyata diracun oleh musuh. Namun, demi keselamatan putrinya, dia menggunakan segala cara untuk mencapai tingkat dewa dengan kekuatan terakhirnya. Namun, cara ini akan menarik petir. Jika terkena petir, akan binasa. Wanita itu langsung menangkap penjajah Jepang, bersiap-siap untuk mati bersama dengan mereka dalam petir. Namun, pada saat itu, putrinya berlari mendekat. Dia tidak ingin melihat ibunya mati di hadapannya. Namun, saat itulah petir terakhir dari langit menyambar. Pada saat genting ini, seorang tua ahli dewa menggunakan jurus kungfu emas, melindungi nyawa ibu dan anak perempuan. Kemudian orang tua memberitahu wanita itu, "Ini adalah takdirmu. Putri Anda juga terkena petir. Dan satu-satunya cara untuk memecahkannya adalah menjaga di kuil selama 18 tahun. Selama 18 tahun ini, kekuatan ilahiannya sudah stabil sepenuhnya. Hanya dengan satu serangan, dia mengalahkan perompak kecil. Dan sekarang musuh telah dihancurkan semua. Sekarang saatnya turun gunung, mencari putri yang hilang bertahun-tahun. Dan ketika dia tiba di rumah, ternyata dia menemukan jejak orang lain. Maka dia segera memerintahkan bawahannya untuk mencari keberadaan putrinya. Sementara itu, gadis kecil dari tahun-tahun sebelumnya telah tumbuh dewasa, tetapi hidupnya tidak bahagia. Dia dipaksa oleh ibu tirinya untuk menikahi putra keluarga Jiang untuk mendapatkan investasi 2 miliar. Gadis itu hanya menggelengkan kepala menolak untuk menikah. Namun pria itu langsung menamparnya dan mengancam akan meledakkan makam ibunya jika dia tidak menikah. Mereka mengancamnya agar menikah. Mereka akan meledakkan ruang jenazah ibumu. Dengan tidak punya pilihan, dia akhirnya menyerah. Namun pada hari pernikahannya, dia menyembunyikan pisau lipat di paha dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya pada hari pernikahan. Sementara itu, bawahannya menemukan informasi tentang gadis itu. Gadis itu dikirim ke panti asuhan di selatan kota, dan mereka mengganti namanya menjadi Xing Yao. Dan pada hari itu, seseorang mengirimkan undangan. Tapi saat dia melihat dengan seksama, ternyata gadis yang disebut tadi. "Siapkan mobil, saya akan pergi melihat." "Baik, saya akan pergi denganmu." Selalu mengandalkan orang dewasa. Kami di kantor pengelolaan arsip kota selatan. Kami menemukan daftar gizi panti asuhan. Tapi jumlahnya terlalu banyak. Saya sudah menambahkan personel. Boleh saya tanya, apa hubungan Anda dengan pemilik toko? Apakah perlu dilihat secara langsung? Menemukan daftar. Bagaimana kalau Anda pergi ke tempat pernikahan? Saya akan pergi ke kantor arsip kota selatan. Kita akan berpisah. Jika ada kabar, akan segera saya laporkan kepada Anda. Baiklah, begitu saja. Ya. Ayo pergi. Gadis kecil, ada apa? Apa yang telah terjadi? Saya merindukan ibu saya. Jadi, ibumu di mana? Kamu akan disalahpahami. Dia sudah tidak ada lagi. Sudahlah, aku ingin pulang. Aku tidak akan pernah bisa melihatnya lagi. Maaf. Aku tidak bermaksud begitu, tidak apa-apa. Dia sudah meninggal begitu lama. Aku sudah lama menerima kenyataan ini. Orang-orang bilang, "Selamat datang." Anak yang tidak dicintai sejak kecil. Anak yang tidak dicintai. Sudahlah, aku harus pulang. Kalau tidak, mereka akan mulai mengomeliku lagi. Terima kasih sudah bersedia menggantikanku. Karena air mata dia membuat hatiku begitu terluka. Saudara-saudara dan teman-teman yang terhormat, pada hari yang baik ini, di tempat pernikahan Mer, Jiang dan Mes, Sen. Sekarang, mari kita sambut kedua mempelai yang bersinar. Sekarang, mari kita sambut kedua pengantin baru yang bersinar. Itu dia adalah si Nyao. Mama. Apakah dia benar-benar putriku? Sekarang, mari kita undang Mer, Jiang Haochen, untuk memasangkan cincin pernikahan pada Nyonya si Nyao. Angkat tanganmu. Kalau tidak, mereka akan menghujatku lagi. Kalau tidak, aku akan mengangkatmu. Jalang. Ingin mati? Ya. Tunggu sampai pernikahan selesai. Aku punya 100 cara untuk menyiksamu. Dasar wanita busuk, berani kau memukulku.
Siapa berani menyerangku?